Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali buat kita semua dalam proses pembelajaran daring pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada pagi hari ini. Baik anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita untuk tetap ingat bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya sehingga kita boleh merasakan kesehatan hingga sampai pada saat ini. Di hadirat-Mu datang menyembah-Mu, Tuhan ku Selamat datang lagi di channel ini, para siswa sekalian. Dalam video ini akan dilanjutkan materi dari kelas 10. Kita memasuki bab baru, bab yang kedua mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada video ini akan dibahas subbab Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah ini nanti akan ada pembahasan subbab yang lainnya, yaitu mengenai warga negara Indonesia, kemudian agama dan kepercayaan, dan yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Untuk video ini akan khusus dibahas mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita ke materi, marilah kita lihat dulu KD atau kompetensi dasar. Ada 4 KD, silahkan bisa dibaca sendiri. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan dapat mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi dasar dari materi kita kali ini. Langsung saja kita ke materi, memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Berdasarkan dari Deklarasi Juanda, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982, yaitu Konvensi Hukum Laut PBB tadi, dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi, dengan adanya Deklarasi Juanda ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi negara Indonesia, karena Indonesia menjadi sebuah negara yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB sebagai negara kesatuan, di mana lautnya bukan sebagai pemisah tetapi sebagai pemersatu bangsa. Nah, kalau kita lihat wilayah-wilayah Indonesia dapat kita bedakan menjadi wilayah lautan, daratan, udara, dan wilayah ekstrateritorial. Mari kita bahas satu persatu dari wilayah lautan Indonesia. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Kita bisa melihat dalam gambar ada 3 macam wilayah laut Indonesia. Yang pertama adalah zona laut teritorial, ini ya.
dari sini, kira-kira dari pangkal, garis pangkal ini 12 mil laut jaraknya. Kemudian zona ekonomi eksklusif itu adalah 200 mil dari garis pangkal laut, dan dilanjutkan dengan zona landas kontinen. Kita mulai dari zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Nah, jadi zona laut teritorial dihitung dari pangkal hingga jauhnya 12 mil laut. Kemudian zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Itulah zona landas kontinen yang dimaksud dengan ini ya, 350 dengan landasan benua. Kemudian yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE, adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan yang pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Itulah tadi 3 zona dari wilayah laut Indonesia. Berikutnya adalah wilayah daratan Indonesia. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan, dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman-pemukiman penduduk, dan lain sebagainya. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, tembaga, dan sebagainya. Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Yang terakhir adalah wilayah ekstrateritorial. Ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia yang ada di negara lain. Itulah keempat wilayah negara Indonesia. Selanjutnya, batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap wilayah yang dimiliki
pasti ada batasnya. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam. Ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan saja apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya. Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Kita bisa melihat batas wilayah negara kita dari sebelah utara, barat, timur, dan selatan. Mari kita lihat di sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur ya. Tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Kemudian untuk wilayah lautnya, Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Itulah batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Kemudian di sebelah barat, wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Berikutnya, batas sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua, berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat Fly dan Provinsi Sepik Barat Sandaun. Yang terakhir, batas Indonesia di sebelah selatan. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah darat Timur Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Provinsi NTT adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timur Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Awal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif dan batas landas kontinen. Itulah perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain ataupun dengan perairan. Itu saja untuk materi kita hari ini mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ada yang ditanyakan, silahkan didiskusikan dalam forum kelas. Dan tetaplah jaga kesehatan supaya kita dapat mengikuti proses pembelajaran kembali di minggu yang akan datang. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Oras, oras, oras. Mangari mangisa sure tikia ora proto taistari luirua masih horito padir gaksi maju kita mangarong-longi luki ito hasia masai gogo soaraki manggorahon goarmi alai soara hasia manusia